Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat buat semua pejabat dan para narasumber serta partisipan yang terhormat, warga Solok ya, Sumatera Barat. Mudah-mudahan hari ini kita tetap diberikan kesehatan gitu ya. Jangan panik tapi tetap waspada gitu kan. Mudah-mudahan kegiatan yang disupport yang milik program Departemen Kominfo ini bermanfaat ya. Saya untuk menyingkat waktu untuk mengisi sering-sering di rumah katanya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Untuk menyingkat waktu saya share screen ya untuk materinya. Sudah terlihat kah? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, baik. Ada 4 pilar untuk meningkatkan literasi digital. Saya hari ini dapat di bagian digital skill atau kemampuan cakap digital ya. Jadi di sini judulnya sesuai dengan tema hari ini untuk peserta didik ya. Sukses belajar online dengan kemampuan literasi digital. Ini tadi sudah dibacakan, saya tidak perlu sampaikan lagi. Nah, oke, masuk di slide pertama ini. Pertama, bahwa perubahan terus terjadi, didefinisikan oleh Warren Bernis ya, dulu di kepemimpinan 1987, tapi metodenya setelah 1990 dan 2000 ke atas, karena dipakai oleh Navy SEAL atau tentara Amerika Serikat untuk analisa lingkungan yang berubah terus. VUCA itu singkatannya V-nya volatile, jadi bergejolak, penuh ketidakpastian atau uncertainty, kompleks, sangat rumit, dan ambigu, membingungkan. Kemudian Inggris, Oxford dengan brand sendiri namanya Tuna. Tuna itu hanya menggantikan V volatile jadi turbulensi, dan kompleks disikapi lebih positif menjadi suatu novelty, suatu yang baru. Nah, kemudian Ian Wood menambahkan lagi 2D. D pertama adalah disruption, D kedua adalah diversity. Jadi kemajuan atau disrupsi teknologi, terutama teknologi digital informasi ini, menambah diversity semakin kompleks. Diversity itu kebinekaan ya, keberagaman. Sebenarnya Indonesia jagonya di situ, karena dari dulu kita dari Sabang sampai Merauke kita bermacam-macam bahasa, adat, agama, kebiasaan, dan seterusnya. Namun hari ini karena semua orang relatif sudah memiliki akses informasi yang sama, selama dia yang penting punya gadget, punya device, terus dapat sinyal baik itu berbayar maupun dapat wifi gratis. Namun beragam literasi bacanya, kemampuan literasi bacanya beragam juga, berbeda-beda latar belakang pendidikannya. Jadi menambah kompleksitas keberagaman sehingga kita agak sulit berkomunikasi, artinya tantangan lebih besar. Karena padahal komunikasi itu pilar utama di segala macam bidang ya. Misalnya di leadership ya, hubungan antara yang memimpin dipimpin ya, komunikasi 60% lebih gitu ya, faktor keberhasilan. Pada saat kita melayani klien dalam jualan juga seperti itu. Di parenting, hubungan orang tua dan anak, komunikasi. Namun perubahan yang terus terjadi dan semakin cepat terjadi ini sebenarnya yang disebut new normal. Jadi new normal itu bukan karena pandemi. Karena kalau kita browsing itu Lawrence sudah mendefinisikan tahun 2013. Jadi tapi alhamdulillah good news-nya kita punya kapasitas brain ini diciptakan sama Allah tuh memang bisa beradaptasi di segala zaman. Jadi digital sendiri, kata digital itu kita sebelum lari ke sosial media dan seterusnya ya. Ini kata digital supaya kita agak dalam ya memaknai. Itu sendiri sebenarnya mempermudah. Dulu kan hitungannya analog tuh, gelombangnya sebelah kiri sini ya. Angka 17 ini
sekarang hanya diwakili 10001. Kalau dulu kan angka itu 0, 1, 2, 3 sampai 9. Sekarang hanya diwakili 1010 untuk mempermudah. Dulu hitungan-hitungan itu di broadcasting ya, suatu audio ataupun TV gitu ya, radio atau TV itu bagaimana menyalurkan listrik, energi listrik ke antena ke yang terpilih. Itu hitungannya teori medan setengah mati. Sekarang jadi digital itu dengan ada digital justru mempermudah. Nah, jadi kemampuan digital ini atau literasi digital ini menjadi penting karena basisnya kalau tidak kuat kita nanti nggak etis. Jadi banyak digital ini sebelah kanan ya. Kalau kita sendiri nggak ada masalah, begitu kita di ruang publik kan ada orang lain. Nah, kadang-kadang tidak etisnya itu bukan niatnya negatif, tapi kemampuan digitalnya kurang. Terus yang kedua, kalau kita lihat sumbu Y-nya semakin ke atas itu semakin formil, kita juga sering lupa. Kalau informal kan kalau kita sapa di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga hari ini lebih baik. Itu informal ya. Begitu, tapi jangan lupa kita hal-hal yang formal misalnya kita jangan memberikan semua data detail personal kita, nomor handphone, alamat email, karena nanti kita sendiri yang sulit gitu kan. Nah, kemampuan digital juga ini pada akhirnya yang terus-menerus gitu ya, kebiasaan yang baik gitu ya, menjadi budaya digital bersama. Nanti akan dibahas oleh pembicara-pembicara yang lain. Nah, literasi digital hari ini menurut saya sudah gimana ya? Kayaknya semua orang harus sudah punya. Jadi literasi digital bukan hanya orang-orang teknik, orang-orang IT, orang MIS. Literasi digital itu sekarang udah jadi apa ya? Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang, baik itu dia berkarir, dia berbisnis, berusaha di setiap profesi yang dia akan jalanin. Nggak hanya pilot, nggak hanya engineer, bahkan artis dan semuanya sekarang harus pinter berliterasi digital gitu. Kalau enggak bahaya gitu ya. Jadi ingat dia hanya memudahkan hidup kita, bukan sebaliknya, bukan menyulitkan gitu loh. Tapi digital nggak semuanya gitu loh. Nggak segalanya digital yang terbaik, tapi dia memudahkan, banyak manfaatnya. Tapi hati-hati kalau tidak cakap berliterasi, kita juga banyak hal-hal negatif yang diperoleh. Nah, untuk mudahnya kalau saya dari pengalaman ini aja pakai bahasa Inggris nih kalimat is it digital gitu. Apakah ini digital gitu kan? Kadang-kadang kita kan tidak dalam memaknai satu. Jadi kita sering terjebak karena kita harus ditingkatkan tuh kemampuan literasi bacanya karena malas baca, jadi kita jadi salah kaprah, sering salah kaprah. Nah, dengan kata-kata is it digital ada dua, is dan it yang mudah diingat. Is itu adalah information system, it itu IT itu information technology. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak sales dan marketing lah gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan, tapi untuk membedakan, kalau kita lebih ngomongnya ke IT, information technology, biasanya muatannya lebih ke teknologinya gitu loh. Tapi IS ini information system, bahwa teknologi itu dimanfaatkan menjadi suatu hal mudah. Dulunya ini punya corporate, punya perusahaan. Departemen namanya Management Information System. Saya memudahkan. Ingat, information system itu di-handle-nya, dikelolanya hanya 5 aja gitu loh. Software, ya malware kita bilang. Software, hardware, gitu ya, netware, dataware, gitu ya, brandware. Maksudnya jadi kemampuan literasi digital tidak hanya software dan hardware. Nah, kita seringkali misalnya data kita tercuri, bukan karena software dan hardware-nya saja, tapi kita lupa bahwa kita lagi masuk jaringan-jaringan yang gratis, yang ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan. Database juga gini, data warehouse ini saya cocok-cocokkan aja sebenarnya database ya, ini kurang A hurufnya database, yang nanti ke sana arahnya lebih canggih big data. Nah, data kita udah jalan-jalan kemana-mana tuh, jadi itu yang harus kita jadi concern ya, jadi pertimbangan kita gitu. Nah, tapi dari 5 ini yang sering dilupakan brandware itu adalah usernya. Oleh karena itu lebih dalam lagi, karena akhirnya teknologi tapi ujung-ujungnya kenapa jadi perilaku bermasalah, gaduh di internet segala macam, karena kita melupakan sisi orangnya, usernya, brandware-nya. Jadi kayaknya sekarang kalau kita mempercepat akselerasi bangsa ini nggak cukup dalam memahami manusia, nggak cukup hanya
bidang HR, human relation ya, ataupun psikologi ya, tapi lebih dalam lagi kita mungkin harus mulai tahu gitu tentang apa sih itu neuroscience yang mendalami sikap perilaku. Jadi semua nih berpikir, berperasaan semua ada di sumbernya ada di otak. Kita harus sedikitnya tahu, nggak usah jadi dokter gitu. Dan kenapa saya endorse? Karena hari ini mudah kok belajar, tinggal browsing, cari YouTube, cari jurnalnya, kan ada referensinya. Dia kan bertumbuh terus. Kira-kira di tahun berapa dan seterusnya. Nah, di kata 2 brandware nanti mungkin di digital safety gitu ya, etika gitu yang perlu dilindungi, proteksi adalah menurut saya sih kaum perempuan, anak-anak, lansia, kaum yang tidak mampu atau yang disable gitu ya. 3T itu terdepan, terjauh, sama terbelakang gitu ya. Jadi kira seperti itu. Saya percepat nih ya. Nah, di dalam memahami user, di dalam manusia terkait dengan digital skill, ini konsep neuroscience memang benar-benar science proven ya. Artinya semua manusia itu terdiri dari 86 miliar, 100 miliar neurons di kepalanya, jadi dimiliki. Jadi baru lahir itu 130 miliar sel otak yang berlistrik, namanya neurons. Terus nanti dia pruning umur 5 tahun sampai sekarang, sampai nanti kita tuh berubah-ubah antara 86 miliar sampai 100 miliar. Nah, dari sini nanti titik-titik berhubungan namanya sinaps. Nah, dari sinaps-sinaps itu membangun jalan pikiran, pathway kita bilang, neural pathway. Pathway kita bersosial media, pathway kita mandi, pathway kita belajar, pathway kita makan, pathway kita main bola, pathway kita bawa mobil, dan seterusnya. Kumpulan pathway itu namanya connectome. Dan hasil risetnya tidak ada satupun di dunia manusia yang connectome sama. Karenanya, artinya disebut every brain is unique. Setiap manusia itu unik. Nah, apa yang kita ambil dari sini adalah ingat manusia itu makhluk sempurna yang disempurnakan Allah, disempurnakan oleh Tuhan penciptanya. Salah satunya berpikirannya, fungsinya maksimal bisa, jadi tanpa batas. Nah, terkait dengan literasi digital, bahwa dari prinsip ini memintarkan orang itu terbukti Einstein itu kepalanya dibelah, ternyata interkoneksinya padat. Jadi memintarkan adalah menghubungi titik-titik tadi, sel-sel otak tadi yang banyak, yang ada 100 miliar. Jadi semua orang bisa. Ini yang harus kita bongkar, itu yang kasih tahu bahwa nggak ada given gitu. Jadi otak Indonesia sama otak Eropa, Amerika, Filipina, Jepang, Cina sama. Pada dasarnya kita dikasih modal yang sama. Allah itu maha adil. Namun dia setelah lahir kan membawa genetika dari orang tuanya, dan setelah lahir pengalaman hidupnya, environment, lingkungan yang mempengaruhi. Apa aja lingkungan? Tidak hanya orang tua, tapi juga makannya, weathernya, cuacanya. Orang tinggal di gunung atau di pantai ya berbeda, dan seterusnya. Nah, tapi karena kita plastis, ini ditemukan konsep namanya neuroplasticity, bahwa manusia itu bisa belajar gitu loh. Apa aja? Yang penting komennya, hati-hati gitu loh. Ini bedanya otak dengan komputer. Kalau komputer tidak ada satu software yang bisa merubah hardware-nya, tapi ya, hati-hati dengan pikiran, dengan otak. Pikiran bisa merubah strukturnya otak. Itu berbedanya. Karena kita bukan mesin, kita kita makhluk hidup gitu kan. Nah, dari tadi esensinya adalah untuk meningkatkan digital skill, kita harus rajin melatih, menebalkan pathway tadi. Pathway itu kita tebalkan dengan terus, nggak ada yang bisa langsung 1 hari, 3 hari, seminggu, nggak bisa. Walaupun ada yang bilang ini kecenderungannya bisa berbakat dan seterusnya. Ini masalah efektivitas, tapi tetap aja latihan itu nomor 1. Nah, menurut saya selama hidup ini semua partisipan pasti punya pengalaman digital. Jadi everyone has digital experiences. Jadi macam-macam. Nah, kebetulan kalau saya karena memang kuliahnya dulu di elektro, bagian telekomunikasi, jadi mengenal tentang digital. Oh, dulu ada namanya aljabar bulan ya, tadi yang analog itu angka-angkanya banyak disederhanakan jadi 0 dan 1. 0 yes or no. Ada juga yang tidak 0, tidak 1, namanya don't care, dan seterusnya. Terus saya dapat pengalaman pada saat praktek kerja di stasiun bumi pengendali satelit di Cibinong. Oh, rangkaian digital itu memudahkan, menyederhanakan dan seterusnya. Di radio broadcasting juga begitu, di penyiaran radio, di pemancar TV dan seterusnya. Saya setelah lulus lagi di radio itu sembari kuliah, lulus saya kerja di job site di Papua, di Freeport,
sebagai network engineer di MIS Department, di situ interaksi digital sangat kencang sekali. Kita melayani 17.000, mengkonekkan, menghubungkan antara Tembagapura di daerah Papua itu Kuala Kencana, sama Jakarta, sama Sydney, sama Singapura, sama kantor pusat di New Orleans gitu loh. Nah, begitu juga saya gitu bantu di Infocom Elektrindo jualan VSAT jadi sebagai sales engineer. Terus direkrut di Masima jadi GM divisi teknik dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah setiap apalagi generasi sekarang untuk meningkatkan kemampuan digital belajar seperti kita dari awal gitu tidak perlu lagi sekarang. Sekarang orang itu pegang handphone nggak seperti kayak kita dulu, kita belajar topologi nih komputer tidak terhubungan jaringan sendiri-sendiri namanya dan terminal, lama-lama bikin local area network, lama-lama bisa koneksi internet pakai dial up modem dan terus gitu kan. Terus jaringan itu macam-macam, ada ISDN, Integrated Service Digital Network, ada macam-macam, ada VSAT, ada saya membangun 9 kota ya, Radio Prambors, Data Filmel di jaringan Masima Group itu di kota Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Manado. Itu network yang kita bangun setelah pemancar nyala semua. Saya menggunakan jaringan namanya MPLS. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu, multi protocol label switching. Ya, saya percepat ya. Sekarang sampai 45 ya, oke. Ya, transformasi digital ini beda-beda di setiap negara ya. Kita bisa lihat untuk IoT, artificial intelligence, robotik ini. Nah, Jepang Society 5.0. Kalau kita ngikutin Eropa industri 5.0. Jepang itu Society 5.0 di sini karena dia mengutamakan manusianya. Jadi perkembangan teknologi itu tidak penting, maksudnya lebih penting lagi manusianya, bagaimana menyikapinya. Nah ini hanya nggak nyampe 2 menit video ini, mungkin ini untuk menutup. Ini kalau kita lihat tanggalnya video ini sudah tahun 2015-16 dan hari ini sudah kejadian semua. Jadi apakah kita siap gitu, karena ke depan lebih tantangannya lebih besar lagi gitu. Jadi yang paling penting ini untuk menutup aja bahwa digital, saya ingatkan kembali sebagai tools, teman-teman yang memanfaatkan digital marketing boleh, sosial media boleh, messenger sudah makin banyak berkembang, bahkan hari ini secara nggak sadar kita lagi melakukan online learning sebenarnya. Dan transaksi semuanya sudah dengan uang digital. Entah bank 5.0 tuh banknya udah nggak ada tuh, itu udah pakai uang digital semua. Dan jangan lupa karena kita melakukan seperti sekarang ini nanti ada dikenal live streaming dan seterusnya. Nah ini yang paling 4 ini bahwa ada 5 perubahan karena pandemi. Jadi terima kasih. Salah satunya kita dekat dengan teknologi. Sebenarnya kita memanfaatkan momen ini untuk mengejar literasi digital. Dan jangan lupa banyak juga risikonya, salah satunya blue light. Jadi jangan diatur juga jamnya, jangan terlalu banyak berdepan di LED. Itu bukan mitos, bukan hoax, tapi sudah ada penelitiannya di sekolah ilmu tinggi Hayati ITB. Nah, selebihnya semua orang bisa belajar. Saya juga belajar menulis karena memanfaatkan digital. Jadi dari mulai I want do it ini di bawah sampai yes I did it gitu. Alhamdulillah sudah, saya akan kejar 100 tulisan, nanti banyak baca, sudah lebih dari 80. Banyak misalnya kayak media di bagaimana menyikapi disrupsi digital,
Ini bisa dibaca nanti Mas Abimanyu tentang VR, augmented reality, mixed reality, semua ada di situ. Juga ini paling penting kata-kata penutup terakhir, sifat-sifat manusia seperti imajinasi, kreativitas, intuisi, emosi, dan etika akan menjadi hal yang lebih penting di masa depan. Jadi balik-balik lagi. Dan terakhir, jangan salah bahwa ternyata prosesnya di kepala itu, saya bilang ke teman-teman di media, kalau mau jadi netral bukan berarti memberikan berita positif 50 sama dengan 50 negatif. Karena ternyata berita informasi yang positif 95 itu bisa hancur kalah dengan yang 5 negatif. Itulah nature-nya otak, bagian dari proteksi. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mas Abimanyu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulang ya Pak. Ya, oke. Menurut Bapak, apakah ada kaitan antara fenomena post-truth di ruang digital kita hari-hari ini dengan ketimpangan sumber daya manusia di bidang teknologi? Dan mengapa dengan semakin banyaknya akses terhadap informasi, malah tidak diikuti dengan penetrasi kemampuan digital yang masif di masyarakat kita? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Satu sisi justru karena Indonesia termasuk negara yang kurva laju pertumbuhan infrastruktur digital, yaitu telecommunication gitu ya, diawali dengan seluler, mobile gitu ya. Itu kan kalau dulu kan IT itu miliknya corporate, barang mahal. Saya tadi jadi lagi tadi cerita jadi network engineer itu di Freeport hanya level-level tertentu yang pakai video conference, saking bandwidthnya mahal nyewa satelit. VP aja manajer itu belum tentu ya. Nah sekarang barang itu pindah ke tangan kita karena kemajuan kita harus kasih penghargaan ke teman-teman kita, saudara kita yang kerja di industri pertelekomunikasian sekarang jauh lebih maju karena penetrasi mobile. Semua orang pegang gadget gitu kan. Kita harus kasih penghargaan kepada Telkomsel, Indosat, Excel, dan teman-teman provider lainnya. Tapi di satu sisi memang tidak diimbangi gitu. Tadi aja Jepang aja menyadari 10 tahun terakhir. Jepang tahun 40-an dibom, tapi dia bangkit kerja keras sehingga maju menjadi, bahkan semua orang mengakui lah, negara Jepang termasuk negara yang maju di sisi teknologi. Tapi 10 tahun terakhir dia babak belur. Coba cek deh, kemarin industri otomotif selalu Toyota terus, sekarang udah kalah dengan Tesla karena mobil listriknya. Nah, Jepang menyadari itu, hari ini dia merubah. Misalnya kalau meeting brainstorming itu dia menyertakan anak-anak muda gitu untuk karena demokrasi gitu ya bisa berpendapat, tapi ternyata memperlambat pada saat yang membungkus ide satu inovasi produk, negara sebelah udah memproduksinya. Nah, akhirnya mereka bilang apalagi generasinya kan banyak yang keluar. Kalau kita diuntungkan lagi dengan bonus demografi nanti. Akhirnya dia bilang perkembangan teknologi itu nggak lebih begitu penting dibanding pembangunan SDM-nya benar. Saya setuju. Jadi kegaduhan di internet itu bukan salah digitalnya, bukan salah teknologinya. Ya, jadi perilaku kita itu dibenari dulu di dunia nyata baru masuk ke ranah digital. Seharusnya kan begitu. Nah, sekarang Kominfo keren nih bikin kampanye harus kita dukung. Kan di awal Presiden Jokowi bilang emang berat menaikkan literasi digital 270 juta jiwa ya. Katakanlah 200 juta lah gitu. Kan nggak mudah. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab urusannya pemerintah, kita sebagai masyarakat harus aktif gitu. Kalau saya sih sederhana, mulai dari diri masing-masing, manfaatin digital, hati-hati bersosmed gitu. Karena begini loh, dulu satu berita itu ada filternya, ada prosesnya, ada prosedurnya. Misalnya kita ngomong di radio, ada namanya program director. Kita nulis di berita print, itu ada namanya pimpinan redaksi. Ada apa lapisan-lapisan gitu. Ada kode etik jurnalistik, ada kode etik media, ada kode etik penyiaran. Sekarang kita semua bisa jadi wartawan kan, masuk ke dunia digital sosial media, tapi lupa nggak ada masalah pendidikan itu, akhirnya asal ngomong apa segala macam. Jadi
tipsnya sih masing-masing pribadi gitu ya. Sebelum komen, sebelum enter ini kan antara otak nih, motorik dengan execute jari jemari ini kan dekat sekali gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kecakapan literasi digital kita, digital skill dilatih di situ, tidak hanya sekedar ngerti teknologi, tapi bagaimana ini di ruang publik. Saya harus harus etis, karena nilai-nilai orang itu berbeda-beda. Jadi setiap mau ngomong itu, bayangkan itu penduduk dunia semua ngelihat video yang kita kirim, tulisan yang kita kirim gitu. Seperti itu sebenarnya. Terus masalah keamanan juga harus kita pikirin. Terus kita harus jaga Indonesia harus dikenal dengan yang baik, bukan dengan yang negatif gitu. Misalnya dengan surveinya Microsoft 5 tahun terakhir, dia kan lakukan di bulan April Mei ya, kalau nggak salah 160.000 responden dan seterusnya ya, berapa puluh negara gitu kan. Kalau ranking kita turun, jadi kita semakin tidak sopan itu di Asia Pasifik. Ya kita jangan mau terima begitu aja, tapi kita berusaha semua dari mulai masing-masing individu. Itu aja sih, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mohon maaf.